saudara-saudari mendengar Radio Maria di studio maupun yang mengikuti dari rumah. Dalam pengalaman hidup kita sering dihadapkan pada saat-saat penting untuk mengambil keputusan. Bagi para religius, pastor, suster, frater, diberi kesempatan bertahun-tahun untuk menetapkan pilihannya, dan akhirnya secara definitif mengucapkan janji setia atau kaul kekal. Bagi pasangan suami istri juga membutuhkan satu keputusan yang sangat penting ketika memilih atau memutuskan menikah dengan siapa, menikah dengan si anu atau dengan si anu, dan tentu itu tidak gampang, membutuhkan satu pertimbangan yang sangat matang, melihat kecocokan satu sama lain, melihat latar belakang, melihat juga kesamaan prinsip ataupun nilai-nilai yang ada dalam diri masing-masing pasangan. Dan akhirnya orang harus sampai pada satu keputusan sehingga mereka dapat menjadi satu pasangan suami istri. Bagi mereka yang terus-menerus ragu, tidak yakin, akhirnya menjadi melajang sampai tua, tidak mencapai satu perkawinan. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yusuf dihadapkan pada satu keputusan yang sangat penting juga dalam hidupnya. Ketika dia sedang bertunangan dengan Maria, dia mendengar kabar bahwa Maria mengandung, dia hamil. Ini satu berita yang sangat mengagetkan, membuat Yusuf menjadi ragu untuk meneruskan hubungan dengan Maria. Karena apa? Karena dia tahu dia belum pernah berhubungan sebagai suami istri seperti suami istri dengan Maria. Dan karena itu dia seorang yang tulus katanya tadi, walaupun mendengar peristiwa itu suatu yang bisa dikatakan suatu celah di tengah masyarakat itu, dia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Inilah pribadi dari Yusuf yang tidak mau mencemarkan Maria, tidak mau membuat dia malu di hadapan banyak orang. Namun apa yang terjadi ketika dia tidur, dia bermimpi, dalam mimpi itu Tuhan datang untuk menyampaikan pesannya kepada Yusuf. Janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang ada di kandungan Maria berasal dari Allah, bukan dari keinginan laki-laki, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, Juru Selamat yang akan menebus, menyelamatkan umat dari dosa-dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Nabi, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Apa yang digambarkan dalam mimpi ini sungguh-sungguh membuka pikiran Yusuf. Intinya bahwa sesungguhnya yang dikandung oleh Maria itu adalah berasal dari Allah. Ketika dia bangun, dia
melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu dalam mimpi kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan ini ditampilkan kepada kita pribadi Yusuf, suami Maria, bapa dari Yesus sendiri. Bahwa sesungguhnya bapa orang tua dari Yesus itu adalah seorang yang bertanggung jawab. Dan itu juga menjadi nilai tersendiri untuk menunjukkan kemesiasan, penyelamatan pribadi Yesus sebagai juru selamat. Bahwa dia tumbuh dan lahir dari sebuah keluarga, dari sebuah rumah tangga suami istri yang sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Percaya, beriman kepada Tuhan. Walaupun melalui mimpi, dia percaya itulah rencana Tuhan yang terbaik bagi dirinya, bagi Maria, bagi mereka berdua, dan bagi seluruh dunia. Pantas kita bersyukur atas teladan hidup Santo Yusuf ini. Karena itu, ya, dalam bulan-bulan ini Paus juga menetapkan, ya, Yusuf sebagai teladan bagi kita umat beriman. Sepanjang tahun akan menjadi permenungan seluruh umat, ya, teladan hidup Santo Yusuf ini yang sungguh-sungguh menjadi contoh, di mana di zaman ini begitu banyak orang tidak berani mengambil keputusan yang pahit, yang menyakitkan. Di tengah-tengah keluarga banyak sekarang suami yang tidak taat lagi, tidak berani mengambil keputusan untuk mencintai istrinya walaupun mereka berdosa, walaupun mereka tidak setia. Maka bacaan ini mau mengingatkan kita, khususnya para bapa dalam hidup berkeluarga, ya, lewat janji setia yang telah diikrarkan, kiranya tetap berpegang pada apa yang telah diungkapkan. Karena apa? Kalau kita setia, kita akan sampai kepada tujuan kebahagiaan. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang kita hadapi setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu bacaan ini mengajak kita, mari kita selalu mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Bisa jadi melalui orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat yang menasehati kita. Bisa juga melalui tulisan-tulisan, bisa juga melalui suara-suara, film, video, dan terutama melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Siapa yang setia mendengarkan sabda Tuhan, Tuhan akan berkarya di dalam hidupnya, menjadikan dia seperti Santo Yusuf, menjadi bapa bagi semua umat beriman, bagi semua bangsa, teladan ketaatan dan ketulusan. Seperti Bunda Maria, Yusuf selalu berani berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga, amin.